Baik, sekarang hukum yang berikutnya kata beliau hafizahullah, ikhfaul hakiki. Hukum yang keempat dan terakhir dari hukum nun sukun dan tanwin. Ada hukum ikhfa hakiki. Beliau akan sebutkan apa maksudnya. Al-ikhfa'u lughatan as-sitr. Ikhfa secara bahasa as-sitr, yang tertutup, yang samar. Ya, nah ini as-sitr. Wastilahan. Adapun secara istilah siapa ini? Ulama tajwid. Apa itu ikhfa di sisi ulama tajwid? Huwa an-nutqu biharfin bisifatin bainal idhari wal idgham arin anit tasydid ma'a baqa'il gunnati fil harfil awwal ay an-nun as-sakinata awit tanwina. Tayyib, sekarang kata beliau ikhfa di sisi ulama tajwid itu mengucapkan huruf yang diinginkan dengan huruf di sini disebutkan di akhirnya. Apa itu? Nun sukun dan tanwin. Langsung kita tafsirkan karena bingung kalau kita akhirkan. Jadi diinginkan dengan huruf di atas ini nun sukun dan tanwin. Berarti ikhfa itu bagaimana orang membaca nun sukun atau tanwin bisifah dengan cara baca bainal idhar wal idgham, antara idhar dan idgham. Kalau idhar apa? Nampak dan jelas. Kalau idgham apa? Dileburkan, dihilangkan bahkan. Antara nampak dan hilang apa itu? Samar-samar. Paham ini? Jadi bacaan ikhfa itu membaca nun sukun dengan cara baca yang samar. Arin anit tasdid. Tidak ada tasdid di dalamnya atau hukum tidak ada tasdid pada huruf setelahnya. Beda dengan apa? Beda dengan apa? Idgham, ada tasdidnya setelahnya. Ma'abaqa'il gunnah fil harfil awal, dan membaca huruf yang pertama nunnya itu harus dengan gunnah, didengungkan dan ditahan. Ya, contohnya makana ndak boleh jelas, ndak boleh dihilangkan juga, makana ndak boleh. Di antara jelas dan tidak ada sama sekali, samar. Makana, ya kan? Sama seperti min qabl. Paham ini? Baik. Ini ikhfa. Kata beliau wa huruful ikhfa'i hiya baqi hurufil hijai. Dan untuk huruf-huruf ikhfa, apa saja huruf yang ketemu dengan nun sehingga nun harus dibaca samar, kata beliau yang tersisa dari huruf-huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah? 28. Yang pertama kita sudah ambil idhar, halqi. Berapa? 6. 28 kurang 6, 22. Kemudian dikeluarkan dari idgham berapa? 6 juga. 22 kurang 6. Yang pernah TK. Berapa? 16. Keluar darinya apa? Mim. Ba. Dalam hukum qalb. Berarti sisa berapa? Makanya kata beliau wahiyya khamsata asyara harfan. Ada 15 hurufnya. Ya. Jumi'at fi awaili kalimat. Dan ke-15 ini digabungkan pada satu bait syair, ya, yang mengandung beberapa kalimat dan huruf-hurufnya ini terdapat pada awal-awal kalimat atau kata dalam syair ini. Kata beliau sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Berapa kata ini? Pertama sif. Awalnya apa? Sad. Kemudian za. Awalnya za. Sana. Sa. Kam. Baik. Jada. Jim. Syakhsun. Qad. Qaf. Sama. Dum. Tayyiban. Zid. Fi.
tuqan, dha, zalima. Perhatikan huruf juga di sini faidah. Huruf itu dia punya apa? Nama dan bunyi atau vokalnya. Kalau vokalnya itu biasa a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, da, za, ra, za dan seterusnya. Tapi huruf itu punya nama. Dan terkadang asalnya itu huruf pasti beda vokal dan namanya, tapi ada yang sama. Nah, seperti a. A ini apa? Hamzah. Hamzah. Ya kan? Sama seperti za. Apa ini za? Vokalnya. Namanya apa? Zal. Za. Ini apa? Vokalnya, bunyinya. Apa namanya? Zai. Paham ini? Ya, sa. Ini vokalnya. Apa namanya? Sin. Nah, ini dia. Tapi terkadang ada juga yang sama. Ba, ta, sa. Sama gitu, vokal dan apa namanya. Ini perlu kita ketahui juga. Jadi intinya, kapan nun sukun atau tanwin ketemu dengan salah satu dari 15 huruf ikhfa ini, maka apa yang wajib? Nun dibaca samar bersamaan dengan gun dibaca dengung dan ditahan 2 harakat. Taib, Masya Allah. Kemudian kata beliau wahia. Ini sudah ya, kita sudah jelaskan tadi. Beliau hanya ingin menyebutkan huruf-hurufnya. Beliau rinci di sini. Ya. Taib. Wa ilaika amsilatun likulli harfin minha. Ini sebentar kita akhirkan contohnya. Kita baca dulu mulahadhatnya. Setelah kita tahu hukumnya, ternyata ada catatan kaki. Ada sesuatu yang harus kita perhatikan dalam hukum ikhfa ini. Kata beliau mulahadhah, catatan kaki atau pelengkap. Hukmul gunnati min haitsu gunnah atau tayyib. Hukmul gunnati min haitsu at-tafkhim wat tarqiq. Ternyata bacaan gunnah pada ikhfa, dengungan gunnah pada bacaan ikhfa, ma kana min qabl, itu ternyata dibagi 2. Dari sisi apa? Tafkhim, tebalnya dia, dan tarqiq, tipisnya dia. Kita baca annaha. Annaha, ha kembali kemana? Ha. Kemana kira-kira? Ha ini mudzakkar atau muannas? Muannas. Salah satu tanda muannas apa? Tamarbuto. Lihat di atas. Apa yang pakai tamarbuto? Gunnah. Berarti kembali ke situ. Penting ini. Penting sekali. Antum salah kasih kembali domir, hukumnya berbeda. Terkadang ada suatu dalil yang menentukan hukum di dalamnya, kembali domirnya. Hati-hati. Jadi salah dalam kembali domir bisa salah membangun hukum. Ini dalil-dalil seperti ini nih, hati-hati. Makanya dari sekarang latih. Begitu yang ditambih juga oleh siapa? Guru kita, Ustaz Mudakkir hafizahullah. Dia bilang itu, perhatikan seorang santri itu, khususnya dalam bahasa Arab itu, perhatikan domir-domir. Karena domir itu yang membedakan hukum nanti. Membedakan hukum. Taib. Kemudian kata beliau, annaha tatba'ul harfal ladzi ba'daha tafkhiman wa tarqiqa. Hukumnya kata beliau, gunnah itu tatba', mengikuti al-harfal ladzi ba'daha, huruf yang datang setelahnya. Dari sisi apa? Tafkhiman wa tarqiqa, tebal dan tipisnya. Maka kata beliau, fa in jaa ba'daha harfu isti'la'in, kalau datang setelahnya atau setelah apa ini? Setelah setelah gun, kembali ke mana ha ini? Lihat yang paling dekat. Jangan terlalu jauh membayangkan sesuatu. Beda kalau domir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sering memang dihilangkan. Tapi kalau ini enggak nyata ini. Taib. Maka apabila datang setelahnya huruf isti'la. Huruf isti'la ini terjemahan bebasnya huruf-huruf tebal. Huruf-huruf tebal. Berapa hurufnya ini? Atau apa singkatannya? Khussa
Dhatin, qil. Khussa, kha, sad. Dhatin, ba. Ya, kemudian apa? Ghain, ta, qil, qaf dan dha. Nah, ini semua huruf tebal. Ya, semua huruf tebal. Ya. Ada sebenarnya pendekatan. Ini pendekatan saja. Para ulama bilang kalau kita mau bedakan huruf tebal dengan tipis, lihat bunyinya. Kalau dia condong ke o, itu huruf tebal. Ya. Lihat nih semua. Kha, sa, ya, kha, sa, dha, ya kan? Gha. Semuanya condong ke mana? Oh, tapi perhatikan, yang buat dia tebal itu memang karena makhrajnya, ya, tempat keluarnya memang bunyinya seperti itu. Jangan kita buat-buat o-nya, ya kan? So, sa tapi kasih o, so. Beda itu. Perhatikan so dengan sa. Sama enggak? So, sa, sa dengan so. Sama enggak? Nah, yang dipakai di Makassar yang pertama bakso, bukan bakso, ya. Sama dengan bo, itu memang begitu asalnya, bukan do, bukan. Paham ini? Paham Ji? Ya, begitu pula huruf-huruf yang lainnya, ya kan? Baik, ini faidah saja, faidah. Sekarang kenapa paling ra dan lam pada lafzul jalal Allah tidak dimasukkan dalam huruf isti'la? Kenapa? Karena beda keadaannya. Kalau huruf isti'la mau dia di fathah, dhamma, kasrah, sukun tetap tebal. Tapi kalau ra dengan lam itu pada keadaan tertentu. Ra kapan dia tebal? Fathah, dhamma. Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman, la. Ya kan? Begitu pun enggak, afwan. Iya, itu kalau sebelumnya ya. Ini kalau dianya fathah atau dia dhamma, ra atau ru, tebal. Tapi kalau dia kasrah dia tipis, ri. Enggak bisa kita baca ri, enggak boleh. Ri tipis kalau kasrah. Karena dia tidak tebal di setiap keadaannya, tidak dimasukkan ke dalam huruf isti'la. Karena sifat tebalnya itu tergantung pada keadaan tertentu. Ya. Sama dengan lafzul jalal Allah, lam pada lafaz Allah. Nah, itu kan apa? Dia juga tebal kalau sebelumnya apa? Sebelumnya fathah atau dhamma. Kalau sebelumnya kasrah dia tipis. Allah. Ya kan? Kalau dia kasrah lillah, enggak boleh lillah. Salah. Kalau tebal juga enggak boleh tipiskan. Allahu akbar. Tidak boleh. Allah. Paham ini? Paham tidak? Ada yang belum paham angkat tangan. Saya rasa tidak ada. Alhamdulillah. Nah, kata beliau kalau datang setelahnya huruf isti'la, huruf tebal, ya, fuhimat, maka dia ditebalkan juga gunnahnya. Contoh miltin. Bedakan. Kita baca dulu yang tipisnya supaya kita bisa bedakan. Wa in jaa ba'daha harfus tifalin ruqiqat. Tapi kalau yang datang setelahnya huruf tipis, kata para ulama bunyinya condong ke a. Ini kalau di fathah ya, condong ke a. A, ba, ta, sa, ja, ha. Ya kan? Semuanya. Da, za, za, itu kan a semua. Beda dengan apa? Bo, ya kan? Kha, beda. Kalau hurufnya huruf tipis setelahnya, maka ruqiqat, dia juga ditipiskan. Contohnya madzalladzi bedakan ya, dengan mil. Sama ndak? Mil dengan sama ndak? Beda kan? Beda. Nah, ini kata beliau. Qala Syekh Utsman Sulaiman Murad
rahimahullah, al-mutawaffa sanata 1382 fi as-salsabil asy-syafi. Berkata Asy-Syaikh Utsman Sulaiman Murad yang wafat pada tahun 1382 Hijriah di dalam kitabnya Salsabil Asy-Syafi, wa fakhimil gunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Maka fakhimlah, tebalkanlah al-gunnah, bacaan gunnah, tentunya pada apa? Pada hukum ikhfa. Intalaha huruful isti'la. Intalaha ay inja'a ba'daha. Kalau datang setelah gunnah itu huruf-huruf isti'la, huruf tebal. La siwaha. Tidak kalau yang datang itu selain darinya. Paham gini makna syairnya? Makna syairnya fakhim, perintah. Untuk apa? Menebalkan gunnah. Tapi dengan syarat. Kalau intalaha huruful isti'la. Kalau yang datang setelah gunnah itu huruf isti'la. Nah, kalau bukan isti'la, kata beliau, la siwaha. Tidak boleh ditebalkan kalau bukan apa? Siwaha. Kalau yang datang setelah gunnah itu selain daripada huruf isti'la. Ha ini kembali ke mana? Huruful isti'la. Karena yang dianu ini yang dimuannaskan di sini huruf. Kira-kira karena apa? Karena dia jamak. Huruf jamak dari apa? Harfun. Biasa juga dijamak dengan apa? Ahrufun. Paham ini? Paham? Jadi satu isim itu biasanya banyak jamaknya. Begitu pula masdar, dia tidak cuma satu. Ya kan? Dia tidak cuma satu. Beda kalau isim fa'il, isim maf'ul, begitu juga bentuknya. Tapi kalau masdar dengan jamak banyak. Bahkan apa? Sampai ada sigha muntahal jumu, bentuk jamak yang paling tingginya. Berarti apa maksudnya? Bentuk jamak banyak, tapi yang paling tingginya itu mafa'il dan mafa'il. Ya, sebenarnya banyak wazannya. Ada fa'alil, fa'alil. Tapi itu saya dulu awalnya. Ya, baik. Selesai. Kemudian sedikit apalagi namanya? Faidah. Bagaimana kita cara menebalkan huruf itu? Jadi perhatikan huruf-huruf tebal itu yang membuat dia tebal karena lisan ini terangkat. Lisan bagian belakang ini yang terangkat. Coba meki ini kalau tipis. Kalau tipis itu lidah mendatar begini. Tapi kapan antum mau kasih tebal, ini mundur, naik ke atas, ini yang belakang ini. Naik. Ini. Naik ke atas. Sekarang saya rubah. Dari tipis ke tebal. Sama enggak? Sama enggak? Beda. Beda. Kalau dia tebal atau mau kasih tebal, ini tarik dia ke belakang, kasih naik ke atas. Ini. Sama, lihat penyebutan huruf-huruf tipis dan tebal. Ada huruf sama tempat keluarnya, tapi beda hukumnya. Contoh, so di mana keluar? Sama tempat keluarnya sin dan zai. Ujung lidah tak bertemu dengan gigi seri bawah, ditempel begini ujungnya. Nah, kalau sin dan zai, sa dan za, lidah itu bergerak, tapi dia bergerak mendatar begini. Tapi kalau sod, ini yang naik. Ini. So. Paham ini? So. Bedakan. Antum dengar? Sama enggak? Sama? So. Beda. Apa nih ya? Itu sefaedah saja. Ya, walaupun secara praktek ya antum melakukan sendiri, karena saya tidak bisa atur lidahnya antum.
Masa saya mau pegang lidah tak? Kan tidak mungkin. Itu faedah saja. Adapun latihannya mungkin kita akhirkan ya ke pertemuan berikutnya karena sudah tidak cukup waktu dan latihannya ini masya Allah lumayan ini. Ya, kita akhirkan. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.